Halo Sobat Ica, kali ini kita akan membahas terkait dengan persyaratan umum sebagai Catri. Karena banyak pertanyaan yang masuk ke kami terkait dengan ini. Apa sih syaratnya kalau kita pengen jadi Catri gitu. Kemudian juga kucingnya berapa ekor yang diperlukan dan lain sebagainya. Untuk itu kita akan coba bahas satu persatu persyaratan umum untuk menjadi Catri. Nah, yang pertama adalah harus menjadi anggota ICA selama minimal 6 bulan. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengajukan Catri, daftar dulu sebagai member ICA, kemudian 6 bulan kemudian teman-teman baru bisa menjadi Catri, sambil tentunya mempersiapkan syarat-syarat lainnya. Nah, kemudian yang kedua, memiliki kartu identitas tentunya, seperti KTP atau kartu identitas lain. Nah, yang ketiga adalah tidak menjadi panitia atau penyelenggara kegiatan-kegiatan di luar ICA. Kalau menjadi peserta, silahkan. Dan juga tidak menjadi pengurus di asosiasi lainnya. Jadi diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan di luar event ICA, aktif di luar event ICA, tetapi tidak menjadi penyelenggara atau masuk ke kepengurusan. Dan syarat berikutnya harus memiliki kucing pedigree ICA LO, 1 jantan 2 betina untuk teman-teman yang berdomisili di Pulau Jawa, dan bagi teman-teman yang berdomisili di luar Jawa itu 1 jantan 1 betina. Nah, kemudian kucing betina yang didaftarkan itu maksimal berusia 7 tahun. Jadi tidak boleh lebih dari 7 tahun. Dan syarat berikutnya adalah kucing yang didaftarkan harus berasal dari ras yang sama atau serumpun, atau kita sebut sister breed. Contohnya adalah kucing Persian dengan kucing eksotik, itu bisa didaftarkan bersamaan sebagai syarat Catri. Atau misalnya British Shorthair dengan British Longhair, itu adalah salah satu contoh. Dan syarat berikutnya adalah teman-teman harus mengikuti diklat dasar yang diselenggarakan oleh Indonesian Cat Association dan harus lulus tesnya. Dan teman-teman juga harus mendapatkan rekomendasi dari 3 Catri ICA yang aktif dan sudah menjadi Catri minimal selama 1 tahun. Dan syarat yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa teman-teman harus mengikuti seluruh peraturan pembiakan yang ditetapkan oleh ICA. Setelah menyiapkan syarat-syarat di atas, teman-teman bisa mengajukan permohonan ke Komisi BRO, Indonesian Cat Association. Dan Komisi BRO akan menjadwalkan untuk melakukan kunjungan terhadap calon Catri. Apa yang dilihat? Yang dilihat adalah kelayakan Catri-nya, apakah memenuhi syarat atau belum misalnya. Kalau memang sudah memenuhi syarat, maka dianggap clear. Kemudian kalau belum, nanti teman-teman bisa melengkapi dahulu apa yang diperlukan. Dan berikutnya juga akan dilihat kucing yang teman-teman miliki, gitu ya, apakah sudah memenuhi syarat. Nah, kemudian Komisi BRO akan menentukan apakah teman-teman sudah layak untuk menjadi Catri atau belum. Bila diterima sebagai Catri ICA, maka teman-teman harus menjalani masa percobaan selama 1 tahun untuk melihat apakah peraturan pembiakan yang sudah ditetapkan oleh ICA bisa dijalankan. Bila semuanya berjalan dengan baik, maka status Catri akan diperpanjang. Kemudian terkait dengan diklat Catri yang teman-teman sudah ikuti, maka harus diperbarui setelah 5 tahun. Artinya adalah teman-teman harus mengikuti diklat kembali setelah 5 tahun. Misalnya ketika survei itu, yang dilihat itu di cat room kita atau di tempat kucing kita tinggal itu, apa aja sih syarat-syaratnya, harus bagaimana sih tempatnya, dan lain sebagainya. Dan untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman juga bisa mengikuti diklat dasar yang diselenggarakan oleh Indonesian Cat Association. Di diklat Catri akan dibahas segala hal terkait dengan ras kucing, kemudian kesehatannya, perawatannya, dan lain sebagainya. Demikian untuk pembahasan kali ini, sampai ketemu di konten selanjutnya.